Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Ini pagi lagi nyantai aja, habis ngopi nih. Aduh, gimana kabar? Gimana kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat semua. Sehat-sehat ya. Tempat sana Aduh, aman, aman. Udah oke. aman. Oke. Udah aman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong udah mandi belum nih? Udah, udah. Soalnya wanginya udah wangi surga aja nih kalau hari Jumat. Iya, Alhamdulillah. Makanya mata sipit-sipit dikit tapi mesti diblokin gitu loh supaya kelihatannya enak. Di Bukannya di sana HP-HP. kenapa ya? Halo? Kenapa Ustaz? Ya, ya. Enggak. Lanjut. Ya. Ya, maksudnya hari Jumat kan beda sama hari yang lain. Malam Jumatnya Iya, juga beda. pasti. Tapi ya bukan malah mandinya itu bukan gara-gara itu, Ustaz. Gara-gara Iya, yang emang mesti mandi. iya emang Biar harus segar. mandi. Biar segar, Iya, biar segar. betul, betul, betul. Iya, Ustaz. Emang Allah nganjurin. Allah tuh paling suka sama yang bersih-bersih. Allah suka Iya, banget iya. yang bersih-bersih itu. Allah tuh Betul. pernah berfirman dalam Al-Quran tuh ya. Ada tuh dalam Al-Quran tuh. Innallaha Iya. yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Allah sangat Hmm. mencintai, menyukai, dan menyenangi orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersih. Jadi kalau kita Hmm. pagi-pagi belum mandi, kayaknya orang belum bersih tuh. Belum Allah sukain tuh. Iya, iya, iya. makanya, Tapi makanya tapi emang ya, tapi emang betul saat maksudnya kita bersih itu kan juga apa ya, badan jadi enak dan lain-lain. Kadang-kadang betul. kita sebagai umat Islam itu lupa kita mesti bersih-bersih. Emang bersih-bersih itu tujuannya seperti itu, tapi orang lupa bahwa bersih-bersih itu juga dianjurin di agama gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Betul, betul, Hmm, betul, betul banget. Ya, iya sebenarnya tuh. sebenarnya yang namanya bersih itu tidak hanya kita dari kalangan orang bersih, orang muslim harus bersih. Emang yang Hmm, namanya sehat aja kan itu Masya Allah. Kalau kita bersih juga, kita jika lihat orang juga enak tuh Pak Ajul. iya, betul Pak. Betul Ustaz. Lihat orang bersih gitu kan, kita aja enak melihatnya. Coba dan lihat bini kita bangun-bangun, belum mandi, Masya Allah, dah kacamata yang gede kebalik aja kagak sedap dilihatnya. Iya, makanya itu tuh. Itu tuh, makanya tuh. Makanya. Jadi kadang-kadang kita juga lupa bahwa mandi itu apa ya, emang nggak mesti apa ya, nggak mesti kerja. Ini mandi itu kewajiban dan emang udah diajarin sama agama gitu. Betul, betul. Nah, pas hari Minggu mandinya nanti aja jam 10 lah. Apa gimana ya? Padahal sebetulnya sebelum mandi, pas mandi itu kita habis wudhu, habis itu bisa sholat duha langsung gitu ya Teteh. Cakep, cakep banget itu. Bahkan kalau kita jujur aja nih pagi-pagi nih, gini nih kenapa Hmm, kan dalam Islam itu yang namanya ini barangkali kita punya istri belum pernah ngajarin istri kita cuma ya, ngajarinnya kalau udah malam Jumatan aja kali. Jangan, kita ajarin tuh. Kita ajarin dulu tuh yang namanya mandi itu kan ada dua. Ada mandi ya, sunnah, ada mandi wajib. Nah, ini dia nih. nah, ya, Nah, ya, ya. ini jalan-jalan ke Cipari, pulangnya beli ikan teri. Nih pagi-pagi kita enjoy sambil ngopi, tapi kita harus sambil ngaji. Jadi enak Ya. nih, dikit-dikit nih. Kita bekal-bekal nih. Kali aja bini kita gak ngerti, lakinya gak ngajarin, ya kan? Nih, Tapi benar Pak. Apa ya, mungkin teman-teman yang di lingkungan saya ya, apa ya, banyak yang lupa bahwa kita mesti ngajarin bininya juga ngaji selain kita kasih nafkah. Nafkahnya betul, maksudnya nafkah cakep, gitu. cakep, Emang gitu, itu betul, cakep kewajiban banget. itu kewajiban kita supaya ngajarin bini kita itu juga nggak hanya dapat duit juga tapi dapat akhirat juga gitu. Cakep. Ini ada ini ada satu hikayat ini. Saya cerita Gimana sedikit. gimana? Nah, ini gini cerita. Kan di dalam Al-Qur'an itu kan ada yang berbunyi inna auladikum wa Ya. amwalikum. Hmm. Bahwa yang namanya kita anak, harta, keluarga, istri kita adalah fitnah.
Jadi maksudnya fitnah, kita bagaimana di dunia mengarahkannya. Kalau sekedar kita ngasih makan aja, kambing aja bisa tuh ngasih makan anaknya. Kambing juga bisa ngasih makan bininya. Kalau kita ngasih makan doang, yang dohiriah, ya kan? Tapi kita sebagai manusia yang punya akal, pikiran yang berbeda dengan binatang, maka kita tidak hanya memberikan, dan istri juga tidak hanya bisa menuntut secara finansial, tetapi wajib juga menuntut kepada suaminya tentang tentang ilmu agama. Karena walaupun bagaimana, kewajiban suami mengajarkan istrinya, kewajiban istri untuk meminta diajarkan oleh suaminya. Nah, ini dia nih, cakep banget nih. Contoh sepele kecil dah, contoh kecil aja dah. Contoh kecil. Pernahkah kita mengajarkan atau istri kita tahu kalau masuk toilet itu kaki kanan apa kiri? Itu perkara kecil tuh. Padahal itu nilainya ibadah. Iya, itulah kadang-kadang. Iya, kita salah saya sendiri sih nggak pernah. Belum pernah kan? Iya, belum sampai situ. Baru diingetin apa nggak lupain. Jadi malu, jadi ketahuan nih, jadi ketahuan. Ya kan? Ya kan? Bahkan dalam Islam itu, kenapa saya bilang tadi kembali lagi kepada toharah, kepada masalah bersuci, masalah mandi, masalah bersih. Itu dalam kita masalah buang air kecil aja kita nggak bisa sembarangan, Pak Jul. Ketika kita cebok atau membersihkannya, itu pun kita dalam Islam diatur semuanya, sehingga tatanannya rapi banget. Bayangin, itu sejarah hikayatnya Rasulullah SAW ketika mau menghadap Allah, padahal Rasul itu orang suci. Tapi kenapa Rasul itu disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dibelah dadanya, dibersihkan semuanya. Kemudian badannya dimandikan oleh air zam-zam. Intinya mau menghadap Allah itu harus keadaan bersih. Nah kita rata-rata orang mau sholat masuk kamar mandi pasti buang air kecil dong. Iya. Pasti wudhu dong. Udah gitu pasti wudhu dong. Bayangin kalau seandainya kita tidak tahu ilmunya diri kita ataupun keluarga kita ataupun istri kita, setelah buang air kecil asal cebok aja. Cebok blak-blok atau kita asal aja tanpa tahu doanya, tanpa tahu prakteknya. Kemudian kita pakai air, kemudian kita berwudu nggak tahu ilmunya, suaminya nggak ngajarin, dia nggak nyari. Bayangin, mau menghadap Allah, kata Allah, lu siapa lu ibadah dulu tuh benerin, lu wudu dulu tuh benerin, lu toharo dulu tuh benerin, baru gua mau terima lu sholat lu. Nah ini yang perkara sepele tapi maknanya luar biasa. Makanya Ustaz, ini sedikit juga. Jadi sebagai seorang istri ini mohon maaf, barangkali ada yang mau nanti melihat kaum perempuan semuanya, ibu-ibu ya, terutama dari kalangan ibu-ibu yang punya cucu 12 tapi nggak ngerti-ngerti masalah ini. Ini mohon maaf kate ini mah nih, buru-buru deh tobat minta diajarin sama suaminya, kalau nggak pergi ke majelis talim. Ini mohon maaf aja, kita buang air kecil, cara ngebersihinnya salah. Kemudian kita kebawa sholat, bayangin, kita mau sholat keadaannya nggak keadaan bersih. Allah itu bakal menolak kita sholatnya. Iya. Makanya ini mohon maaf aja. Jadi kalau bisa kita yang sepele dulu, yang sehari-hari kita benerin dulu tuh ibadah buat istri kita. Gak kesananya nanti kita berwudu, bersolat yang bagus bagaimana, yang benar bagaimana. Tapi yang sepele dulu dah, masuk toilet, Masya Allah, kaki kiri dulu, baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Masuk. Kemudian kalau kencing asal jangan berdiri. Karena perempuan kalau mohon maaf, perempuan kalau kencing berdiri kagak pantas, Pak Jul. Jujur. Kagak pantas dilihat, asik, nggak asik banget dah. Beda kaum laki. Bener nggak? Bayangin, kagak kebayang kita. Kagak kebayang. Makanya Islam mengajarkan dalam kaidah ilmu fikihnya, Rasul menganjurkan. Nah, itu perempuan itu, kalau dia buang air kecil, jongkok dia. Padahal ada yang lebih mulia. Kenapa? Padahal ada yang lebih bagus duduk, tapi Islam nggak ngajurin. Perempuan kalau bawa air kecil duduk kagak pantas banget kalau duduk, ya nggak? Nggak pernah bayangin sih, Tat. Nggak pernah bayangin. Jangan dibayangin. Jangan yang dibayangin. Kasihan yang lagi puasa tuh 3 bulan tuh, orang Singapura. Iya. Benar. Tapi kadang-kadang emang
kita tuh lupa ketemu bos mandi bersih gitu kan, mau kondangan ngajarin bininya lu pakai baju yang bagus gitu kan, kadang-kadang lupa yang agak seksi sedikit sih gitu kan, jelah gitu ya. Jadi yang itunya diajarin, tapi yang kencing itu mau berdoa itu malah nggak diajarin gitu. Gitu sih. Makanya ini terus terang aja. Kadang-kadang istri kita juga kita jujur aja deh ya. Kalau kita perhatikan mungkin 90%, 90% kaum istri lebih asik berdandan ke kondangan dibanding buat suaminya sendiri. Itu. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya ini. Ini jujur aja. Jangan salahkan kalau besok lusa jika dia bersikap demikian, mohon maaf, suaminya mohon maaf bisa aja melirik kiri kanan untuk perempuan yang lain. Kenapa? Karena dia salah sendiri, ya kan? Nah, kita sebagai suami juga wajib mengajarkan aturan di depan suami itu. Kan gini, Rasul mengajarkan seperti begini. Jadilah istri-istrimu ketika kau diranjang, ibarat kau seperti wanita penghibur di depan suamimu, maka maka bersikap ramah tamahlah ketika di ruang tamu, maka bersikap anggunlah kamu ketika kamu di luar rumahmu. Artinya ketika di depan suami perlihatkan semuanya. Ibarat kata, ya kita kalau misalkan sebagai suami yang finansialnya cukup, kalau kelihatan perempuan istri kita pengen cantik, pengen cakep di depan kita sebagai suami, ya modalin, dandanin. Jangan kita nuntut istri kita pengen cantik, pengen kelihatannya, mohon maaf, kayak pengen kelihatan di glowing, gitu kan? Ke salon aja nggak pernah. Kadang-kadang kita jujur aja, kita kadang-kadang ngasih bedak aja bukan merek-merek yang, mohon maaf, walaupun kita belum dapat sponsor, misalnya merek Mirabella atau Fon atau yang lainnya. Nah malah kita dikeliin Pak nomor 5. Gimana mau kelihatannya kayak ondel-ondel? Malam Jumat kita mau sun yang ada bersin, ya kan? Orang buat main kerambol kita pakai sama bini kita. Iya. Ada nilai plus dalam Islam. Ada nilai plus dalam Islam. Kenapa sebagai suami wajib membuat istrinya bahagia? Dan sebaliknya, ada nilai ibadah ketika seorang istri berdandan begitu habis-habisan di depan suaminya sehingga suaminya bilang, "Ida nadarratka syarratka." Dipandang suaminya tuh indah banget, demen banget. Ini nilai ibadahnya sama dengan orang berangkat haji dan umrah, bayangin. Itu cakep nih. Ini cakep nih. Ini kadang-kadang kita mau kerja nih, suami mau kerja bukannya assalamualaikum, bukannya dandan yang cantik di depan suaminya. Padahal kalau suami mau berangkat kerja, istri udah dandan cantik, kemudian udah nyiapin semuanya, kemudian ciumlah tangan suaminya. Cuman cium tangannya, jangan cium tangan anak gaul. Sekarang kadang-kadang nenek-nenek peot juga cium tangannya gaul banget dah. Masa cium tangan begini sama suami? Itu nggak ada ajarannya itu. Jadi yang benar itu cium tangan suami itu. Iya, kadang-kadang tos kan, bye-bye see you tomorrow. Ya kan? Nah, awas tuh. Ini Islam nggak ngajarin kayak begitu. Kalau kita pengen nilai ibadah, antara suami pengen punya nilai ibadah kepada suaminya, kepada istrinya, istri pengen punya nilai ibadah. Karena ibadah itu nggak cuma sholat. Kita nggak ada jaminan kok dengan sholat kita akan masuk surga. Tidak ada jaminan. Siapa yang ngejamin kita ke mana? Ke surga itu dengan sholat? Tidak ada jaminan. Tidak ada. Orang kita sholat masih lalai kok. Betul apa tidak? Setuju. Barangkali dengan nilai-nilai ibadah yang kecil ini, kotrotan pawasyairan, kita sedikit-sedikit, ya kan? Ya kan, sedikit-sedikit ibadah kita yang kecil-kecil kalau dikumpulin banyak kali. Ya kan? Makanya ketika suami mau berangkat kerja, istri itu harus bikin suami itu seneng. Ciumlah tangan suaminya. Sunnah seorang suami mencium jidat istrinya. Kenapa tuh, Tak? Sunnahnya. Nah, kenapa? Karena hal sepele itulah yang akan terngiang-ngiang dan akan nilai kepercayaan bagi istrinya. Ini suami gua nggak bakalan selingkuh di belakang gua. Orang jidat kotor aja diciumin sama dia. Nah, itu dia. Satu itu secara fisikis ya. Kedua,
Kedua, ada dua malaikat, nih sedikit nih. Ada dua malaikat ketika pagi itu, malaikat yang pertama itu berdoanya cakep banget. Allahumma atini munfikon halapa. Ya Allah, berikan keberkahan tuh untuk istri tersebut, berikan keberkahan untuk ahli bumi tersebut, berikan keberkahan untuk keluarga tersebut. Ya Allah, berikan keberkahan untuk istri dan suaminya yang bekerja, suami istri yang di rumah. Ya Allah, Allahumma atini munfikon halapa, yang menafkahkan ya Allah semua jiwa raganya di jalan Engkau. Artinya, yang namanya kita menafkahkan itu nggak cuma kita harta, tapi perlihatkan emosional yang positif di depan suami, seorang istri di depan suami. Karena hal itulah, karena dalam rumah tangga tidak ada rezeki suami, ada rezeki istri. Tidak ada rezeki istri, ada rezeki anak. Tidak ada rezeki anak, ada rezeki rumah. Inilah sinergi positif ketika kenapa kita dalam Islam. Ketika kita mau bekerja aja harus ada sopan santunnya, harus ada salamnya, bahkan ada doanya. Jangan asal berangkat aja. Papa berangkat duluan ya, Ma ya. Boro-boro assalamualaikum. Kadang-kadang salam aja kita, mohon maaf nih, Pak Jul. Salam itu kadang-kadang di zaman modern ini ada 3 macam loh salam. Wih, salam apa tuh, salam? Nah, salam apa? Pertama, ini Pak Jul tebak sendiri. Kalau ada yang ngucapin salam ke rumah kita kayak begini, ini golongan orang apa nih? Assalamualaikum. Tuh. Sekarang kalau sekarang itu udah jarang tuh, Tat. Kalau di Jakarta kayak gitu udah jarang. Iya, jarang. Paling kemarin itu di pinggir jalan. Ada lagi. Assalamualaikum. Nih, assalamualaikum. Itu apa tuh? Yang kedua tuh, assalamualaikum. Apa tuh? Biasalah itu apa, sapam biasanya kalau kayak gitu-gitu. Kalau nggak sapam, kalau nggak ada sapam, anak sekolah itu pulang sekolah. Iya. Kalau nggak ada sekolah ya kan? Tapi kalau gini kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah itu orang namu. Iya, betul. Nah, kalau nggak orang namu, suami putus. Nah ini makanya ini, masya Allah. Islam mengajarkan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW bagaimana seorang suami berakhlak mulia kepada istrinya, seorang istri berakhlak mulia kepada suaminya. Rasul ketika dia pulang, berkumpul, bermusyawarah dengan para sahabat, pulang larut malam, ketika ketuk pintu 3 kali, mengucapkan salam 3 kali, kemudian istrinya Siti Khadijah dia tidak membukakan pintu. Apa yang dilakukan Rasul? Itu Rasul langsung dia menggelar sejadah, menggelar sorbannya, dia tidurlah di depan pintunya. Ketika terbangun besok, Siti Khadijah kaget, ya Rasulullah kenapa kau tidur di depan pintu? Sementara kenapa kau gak bangunkan aku sebagai istrimu? Apa kata Rasul? Aku takut mengganggu engkau yang sedang tertidur lelap atau beribadah kepada Allah. Bayangin, kalau kita gimana? Kita pulang larut malam, ketok pintu 3 kali, kagak dibuka sama bini kita. Kayaknya gimana? Kalau Pak Jul dewek gimana tuh? Kalau Pak Jul dewek gimana tuh? Kita mah jujur aja deh, jujur aja ya. Begitu besok bini kita buka pintu, apa coba kata-kata yang keluar dari Pak Jul buat bini kita? Lu tidur kayak kebo ya lo, masya Allah, ketok-ketok pintu 3 kali, kagak dibuka, sampai laki tidur, nih gelar karpet di depan, nyamuk, lu mah enak banget tidur, sampai jidatnya kita jedotin. Coba bagaimana perasaan istri, sakit nggak tuh? Sakit semua. Perkara sepele banget tuh. Nah ini dia tuh. Oke Pak Jul. Itu dia. Ini hal yang kita pagi ini ada tentang masalah toharoh. Kembali lagi ke dalam masalah ilmu toharoh. Hal yang sepele, yang kecil, yang wajib kita ajarkan. Yang kecil dulu lah, yang kita sehari-hari keluarga kita ketemu, kita ajarkan istri kita bagaimana cara untuk masuk ke toilet, keluar dari toilet, kemudian cara membersihkan kita setelah buang air kecil, ya kan? Cara berwudu, masya Allah. Apalagi kalau suaminya bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkan membaca Al-Quran, belajar bersama-sama dengan istri, masya Allah. Itu malaikat akan turun dari langit, beribu-ribu malaikat, dia akan mendoakan kita dan keluarga kita. Allah akan memberkahi keluarganya, dan malaikat akan mengaminkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga rumah tangga tersebut. Ini hal yang sepele aja. Ya mudah-mudahan ini ada hikmah yang kita dapatkan. Iya. Walaupun tadi kan padahal kita mulai itu cuman bahasa gara-gara mandi itu ya. Gara-gara mandi kesana sini. Ya kan intinya gini lah. Mandi kan toharoh. Jadi kesemuanya. Ya kan orang masa mandi nggak buang air kecil sih Pak Jul.
Iya, iya, betul, 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 Yang betul. namanya orang ke toilet itu tujuannya pasti pasti dia bersih-bersih, itu udah jelas itu. Apapun Hmm. siapapun itu orangnya. Pasti yang masuk Iya. toilet. Nah, kita Islam itu sampai mengajarkan sekecil itu. Makanya di Islam itu Hmm. tidak ada nggak nilai ibadah. Semuanya nilainya ibadah. Semua bayangin aja. Nilainya ibadah, masya Allah dah. Jadi ibadah Hmm. itu jangan kita berasumsi ibadah itu sholat, zakat. Tidak itu aja. Ibadah itu banyak. Kita ngasih nafkah sama suami, sama istri itu ibadah. Kita Hmm. mengajarkan tentang ilmu agama sama istri itu ibadah. Itu ibadah. Kita mengajarkan anak-anak kita tentang masalah sholat itu ibadah. Kita menyuruh anak sekolah itu ibadah. Mengaji, baca Al-Quran, sholat itu ibadah semuanya. Jadi ketika kita menyuruh aja nilainya udah ibadah semua. Apalagi kalau sampai melaksanakannya. Baru menyuruh aja ibadah, bayangin aja. Baru niat aja udah nilai ibadah. Ini Pak Jul nih. Hmm. Ini, ini Pak Jul nih misalnya. Saya mau niat nih, saya nanti malam mau sholat tahajud. Padahal nggak jadi tahajudnya. Kenapa? Ya bangun sih bangun. Cuman bangunnya bukan ambil air wudhu, buang air kecil doang misalnya. Allah udah catat tuh nilai Iya, ibadah itu tuh. sekarang ya, Ya iya, enggak? tuh, 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 Masya tuh. Allah nih. Masya Allah. Orang makan pakai Iya, tangan kanan aja kita nilainya udah ibadah. Apalagi kita makannya iya, pakai doa. Ya kan? Apalagi yang iya, dimakan rezekinya rezeki halal. Masya Allah tuh. Wah, semuanya nilai ibadah. Dalam Islam itu semua konteksnya ibadah. iya. Ibadah. Ya kan? Ya kan? Iya, Wa ma khalaqtul iya. jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia terkecuali ibadah kepada aku. Ibadah kepada Allah itu tidak cuma hanya sholat, tapi kita bagaimana caranya mencari nilai ibadah di mata Allah. Nah, semua yang diajarkan oleh Rasul, semua yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul, itu nilainya ibadah semuanya. Iya, keren, 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 keren. Ya kan? Ayo. Iya, Ya kan? tergantung. Jadi, iya, jadi kadang-kadang kalau terkait yang sekarang itu kan orang suruh cuci tangan, pakai masker gitu kan. Terus ada Nah, seruan mandi gitu. Kadang-kadang saya pikir-pikir, nah kita aja kalau udah mandi semua apa 3 kali lah minimal gitu, itu udah bersih badan gitu kan. Insya Allah juga penyakit nah, kan nah, hilang gitu kan. Ya insya Allah lah iya, terkait itu. Makanya kadang-kadang apa orang-orang sekarang kita tuh lupa gitu loh apa yang hal-hal kecil itu kita lalaikan gitu, tapi yang hal yang besar itu kita bikin jadi besar kayak gitu sih betul, betul. gitu. Makanya 14 abad yang lalu Rasul itu sudah mencontohkan. Allah telah mewahyukan. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan bahwa Allah tuh udah sebelum corona sekarang ada tuh Allah udah mewahyukan dalam Al-Qur'an, Rasul sudah mengajarkan cuci Ya, tangan sebelum aktivitas, sesudah aktivitas, bersih-bersih semuanya. Makanya ketika hal yang sepele itu kita abaikan, maka akan dianggap luar biasa ketika satu saat itu akan timbul masalah baru. Itla setuju, usai until ardi. Allah akan perlihatkan sesuatu yang luar biasa nantinya di atas bumi. Karena kita iya, menyepelekan hal yang kecil. iya, Ya iya, orang iya, nggak iya, sadar betul. ke situ. Iya, Makanya iya, perkara yang kecil, bersih-bersih tangan, menutup masker, hal yang kecil tapi kita lalaikan. Akhirnya apa? Wah, akhirnya semua ini orang baru pada sadar. Oh iya ya, gua kenapa? Nah, gua kenapa? Gua kenapa? Jangan gua kenapa? Lu kemana aja kali? Halo, gitu. Itu udah mengajarkan bersih-bersih itu dari dulu. Dari dulu. betul. Kenapa baru sadar sekarang? Ketika Allah Sekarang, kasih ujian baru dah. Ketika Allah kasih iya, musibah baru udah sadar dah. Baru beramai-ramai iya, orang, mohon maaf, menggunakan keadaan, memanfaatkan keadaan, bikinlah masker iya, gini, masya Allah. Akhirnya nilainya bukan ibadah lagi, bisnis lagi, masya Allah. Yang lebih parah orang lagi memanfaatkan, menipu lagi kan. Nah ini bahayanya. Padahal kita bukan ambil ke situnya, ambil hikmah ke belakangnya. Islam mengajarkan toharoh kepada kita tidak hanya untuk cuci tangan, semuanya kita harus bersih. Ketika bersih, hmm, jangankan penyakit, orang mandang aja enak kok. iya, 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 Coba iya, deh, coba deh. betul, betul. Secantik-cantiknya orang, 1 bulan dia nggak mandi, kita kelihatannya masalah. Jangankan gitu lah. Bini kita cantik, 15 hari dia head, kagak mandi-mandi, masya Allah ngelihatnya kita musuh banget gitu kan. Ya Iya, kan? iya, 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 betul, Nah, betul, betul. tapi kalau sering mandi, sering cuci tangan, nah itu dia. Dengan kondisi konteks sekarang ini, anjuran pemerintah, anjuran semuanya,
Islam juga sudah mengajarkan dari dulu, maka kita gunakan itu semuanya. Tapi mohon maaf, kita juga bukan berarti yang baru tahu sekarang kita tidak ajarkan lagi, tetapi kita wajib ajarkan lagi. Barangkali dia belum pernah, mohon maaf, sekarang kan Islam banyak, Islam KTP, ya kan? Islam KTP banyak sekarang. Jadi ngomongnya Islam, tapi ketika di jalan ditanya, lu suka wudhu, lu suka sholat, oh gua sholat, suka gua sholat, ya kan? Wah ini dia. Tapi mohon maaf aja, tapi dia tidak tahu bagaimana dia tentang berwudunya, bagaimana tentang sholatnya, kan gitu ya. Jadi ini mohon maaf, Islam ini sekarang ini udah banyak macam lah Pak Jul. Jadi Islam ini, tetapi kita walaupun bagaimana, kita sebagai kaum muslimin wajib mencari ilmunya, ilmu toharohnya, ilmu semua aktivitas untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmunya kita harus cari di rumah tangga, di kerjaan, di jalan, di mana saja. Ilmu tentang dunia, ilmu tentang agama, tetap kita harus cari dua-duanya. Oke Pak Jul. Ya siap. Makasih Ustadz. Menarik. Nah, kalau boleh beberapa lagi apa ya? Jadi kadang-kadang kita juga lupa yang sekarang ini yang dibikin ini adalah ya, kuasanya Allah juga gitu kan, gitu. Jadi banyak orang bilang ini sekarang konspirasi ini begini. Tapi wah, jadi kayak kemarin gitu kan, ada paman saya, kita berdiskusi gitu sama paman. Kenapa sih orang semua pada tunduk sama keadaan sekarang gitu kan? Dia bingung. Kenapa sih itu semua negara tuh tunduk? Ini mesti ada orang yang gerakin. Ya, orang yang gerakin. Tapi kita tahu nggak di belakang orang itu siapa sih yang ciptain orang? Ya dia. Ya Allah itulah yang orang kadang-kadang lupa bahwa keadaan sekarang ini bahwa yang ciptain semua itu adalah Allah gitu. Walaupun memang mungkin ada perantaraan orang. Tapi kalau kita pahami itu yang bikin adalah Allah, ya kita akhirnya inget tuh yang kecil-kecil tadi yang Ustadz bilang, berwudu, ya, terus sama istri, bersih-bersih, itu jadi lupa lah Ustadz kayak gitu. Lupa cara situ gitu. Ya. Jadi gini, gitu. Kalau Ustadz menyikapi, kita menjaga boleh, menjaga kebersihan harus. Tetapi kita jangan terfokus ke hal yang itu saja. Betul. Ketika semuanya orang negara, semua dunia, semuanya harus tunduk dengan itu, maka kita sebagai hamba Allah kita kembalikan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, semua kembali kepada Allah. Kita pasrahkan aja kepada Allah. Ingat, yang namanya semua takdir itu adalah dari Allah. Kembali lagi kita kepada Allah. Sakitnya orang, sehatnya orang, meninggalnya orang, ya kan? Jodohnya orang, ya kan? Semuanya Allah atur. Kenapa? Allah menciptakan itu kan berpasang-pasangan. Dan kembali lagi kita kepada Allah. Ketika ada yang sehat, ya ada yang sakit. Ya kan? Logikanya gini, kita hidup nyaman tanpa virus corona berapa puluh tahun sih di dunia ini? Dengan hanya baru 3 bulan orang aja orang keluh kesah semua, gelisah semua orang. Kenapa harus gelisah? Kita punya Allah, kembalikan kepada Allah. Tapi kita jaga kesehatan, kita jaga kebersihan, tapi kita kembalikan kepada Allah semuanya. Jangan terfokus ke situ. Akhirnya kita mentuhankan ke dunia, bukan mentuhankan Allah. Ini bahaya ini. Akhirnya ini yang sebut pada pelajaran season kemarin, terkadang kita masuk ke dalam golongan riddatul shaghirah. Murtad kecil kita. Murtad kecil mempercayai manusia yang berlebihan dibanding Allah, gitu aja. Ini bahaya ini. Dan termasuk golongan musyrik, ini bahaya ini. Jadi kita ketika ada musibah kayak begini, kita wajib menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, tetapi juga kita kembali qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua asalnya dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Virus corona itu dari Allah. Maka kita harus pegang kepada yang menciptakan virus corona itu. Artinya kembalikan kepada Allah semuanya. Insya Allah ini hanya sekedar secuil ujian. Kita hidup di alam dunia udah beratus-ratus tahun belum ada virus corona. Tapi dengan 3 bulan kita begitu keluh kesah, padahal itu hanya secuil. Kenapa iman kita mau digadaikan dengan secuil itu ciptaan Allah? Ya kan? Nah, kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik lagi.
semuanya akan kembali pulih lagi. Kuatkan iman, jangan goyah, hakul yakin. Semuanya akan baik-baik aja. Jadi, kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berbau sifatnya terlalu kita khauf dalam Islam, terlalu takut jangan. Takut boleh, terlalu takut jangan. Untuk takut kita menjaganya, kebersihan. Untuk takut berlebihan kita jangan. Kenapa? Ada yang lebih harus ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke. Mantap, 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 mantap. Ya. Oke lah. Keren, Ustaz. Berarti ini udah 30 menit. Thank you banget nih Ustaz. Terima kasih banget. Nah, untuk ngobrol-ngobrol paginya nih, jadi inspirasi. Jadi ini besok saya suruh istri mandi yang lebih bagus lah, biar wangi dan lain-lain. Iya, betul. Suruh bersolek lebih cantik. Iya, tapi emang tanggung jawab kita sebagai suami itu juga mengajarkan gitu. Kadang-kadang kita juga lupa gitu. Bukan Betul. lupa, memang lupanya berkepanjangan gitu. Iya kan? Iya. Makanya Gitu. saya kembali lagi, kita ambil satu obrolan kecil ini kan kita santai nih, tapi kita harus berilmu. Masya Allah. Iya. Jadi kita awali semua aktivitas dengan nilai ibadah. Kita dengan cara begini udah sifatnya ilmu multi level marketing. Ini udah MML nih kita. Kita udah mulai mengajarkan lagi, ini pahalanya nggak berantai, ini nggak ada habis-habis kan gitu ya. Ini makanya orang yang gabung udah nilainya udah ibadah semua itu. Orang yang gabung dengan kita udah nilai ibadah semua tuh. Udah jelas, udah berasa itu. Makanya kalau saya kenapa saya ajak Ustadz pagi-pagi gitu kan, ya mungkin kita bisa kasih informasi ke teman-teman yang mau kerja. Jadi jangan kerja doang dipikirin, tapi di balik itu sebelum kerja kita mempersiapkan diri kita juga untuk kerja itu juga ibadah. Tapi kalau kerja dibarengin ibadah tuh hasilnya beda banget. Beda banget. Coba gini deh, Ustadz mau. Nah, ini sedikit kasih tambahan ya dari Ustadz ya. Biasakan diri setiap kita mau aktivitas, kita mohon maaf, kita punya wudhu. Mau kerja kita punya wudhu. Nggak cuma kita mau sholat, kita mau semua aktivitas punya wudhu. Insya Allah Allah akan jaga. Siapa yang menjaga wudhu? Kata Allah, kata Rasul nih. Siapa yang menjaga wudhunya, maka Allah akan jaga dari semua kehidupan aktivitasnya. Allah jaga, semuanya Allah jaga. Bahkan ketika mati, dia akan Allah masukkan dalam kategori mati syahid. Bayangin, mau tidur aja kita harus punya wudhu. Cakepnya. Ini bagi yang kerja di kantor, kerja ke kantor. Adapun misalkan kita di jalan ketemu dengan perempuan, kemudian salaman dengan rekan kerja, jangan kita sombong. Sorry, gua punya wudhu, belagu banget. Jangan, salaman aja. Salaman aja. Udah, gak apa-apa, salaman aja. Jangan akhirnya kita ibadah jadi riak. Gila dia punya wudhu. Wah, dia alim banget ya. Tapi matanya ngeliat-ngeliat sama yang menor-menor. Musibah juga itu kan. Ya kan kayak begitu ya. Ya enggak? Ya udah. Oke, Pak Jo. Perkara yang kecil. Begitu punya wudhu, gini. Wah, ada yang bening-bening tuh di bawah gitu kan. Woi. Wudhu. Enggak, wudhunya enggak batal. Wudhunya dia nggak batal, cuman dosanya itu dia yang nggak berasa gitu. Iya. Pak Ustadz, boleh dikasih penutup nggak Pak Ustadz? Ya mungkin sedikit doa juga lah buat teman-teman nanti misalnya kita informasikan ada lah ya kita juga bisa mendoakan teman-teman dan umat Islam lainnya lah. Ya, karena kita ada doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, doa di pagi hari, di petang hari, bahkan di sore hari, bahkan di malam hari. Tolong aminkan doa saya. Mudah-mudahan dari rekan-rekan kita semuanya yang mau mengawali berangkat ke kantor, ibu-ibu yang mau mengerjakan pekerjaan rumah, juga anak-anak kita yang mau berangkat atau juga lagi mengisi liburan dengan nilai-nilai positif. Pokoknya ini doa kita kita semuanya kita khususkan untuk semuanya yang melaksanakan aktivitas di pagi ini yang halnya positif. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tolong aminkan doa saya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarak wa sahabat Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukabihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi wajhikal karim wa alimus sultani.
Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Ahad ya Somad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna asbahnaka ya Allah wa bika amsaynaka ya Allah wa bika amsaynaka ya Allah wa bika nahyannaka ya Allah wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma atini munfiqan halaba wa na'udzubika mumsikan talaba. Rabbana balamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. Oke. Makasih Ustadz. Besok hari Rabu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan siap. kita bisa menginformasikan sesuatu yang lebih baik buat teman-teman. Oke. Kita hari Jumat ini cukup bagus. Bukan cukup bagus, maksudnya saya sudah cukup banyak nih yang dikasih ilmunya sama Ustadz. Jadi kita bisa memperbaiki dirinya kita sendiri gitu. Oke Ustadz. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi hari Rabu. Assalamualaikum.